فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, sanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan sholat khauf, dan kita masuk pada pembahasan di dalam kitab Umdatul Ahkam, Kitabul Janaiz, pembahasan tentang masalah perawatan jenazah. Ikhwani wa akhwati fillah, sanallahu wa iyyakum. Di dalam syariat Islam itu diajarkan bagaimana syariat Islam itu sangat memuliakan orang yang sudah meninggal, yaitu dengan memenuhi hak-hak mayit atau orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang meninggal itu punya hak atas orang yang masih hidup. Maka para ulama menyampaikan hak-hak si mayit yang harus ditunaikan dari orang yang masih hidup. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah menyolati, mengkafani, kemudian yang ketiga menyolati, kemudian yang keempat menguburkan. Jadi ini ya hak yang harus ditunaikan: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Jazakallahu khairah. Dan mendoakan. Ini haknya si mayit. Nah, maka di dalam kitab Umdatul Ahkam ini disebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan perawatan janaiz atau perawatan jenazah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Akan tetapi di dalam kitab Umdatul Ahkam ini tidak disebutkan secara rinci sebagaimana kitab-kitab fikih yang lainnya. Kalau kitab Umdatul Ahkam ini berkaitan dengan hadis ahkam.
Kalau di dalam fikih itu disebutkan secara terperinci dari awal bagaimana menghadapi orang yang dalam sakaratul maut dan juga bagaimana cara merawat orang yang baru meninggal sampai memandikan, sampai mengkafani, sampai mensolati, sampai menguburkan. Ini dibahas secara terperinci di dalam kitab-kitab fikih. Nah, akan tetapi di dalam kitab Umdatul Ahkam itu hanya menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah perawatan jenazah. Nah, jadi nanti pembahasannya hanya hadis, kemudian nanti disimpulkan bagaimana pembahasan yang berkaitan dengan hadis yang disebutkan. Nah, akan tetapi ini sebagai faedah buat kita semuanya akan saya sampaikan mukadimah sebelum kita masuk pada pembahasan hadis-hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebab kematian itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Jadi kapan seseorang itu meninggal, di mana seseorang itu meninggal, dan dengan cara apa orang itu meninggal, semuanya sudah ditentukan dan juga sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dan semuanya pasti akan terjadi pada setiap manusia. Nah, maka sebab kematian itu ya berbeda-beda. Maaf, ada yang meninggalnya karena sakit, ada sebab kematiannya itu karena kecelakaan. Nah, yang semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi dari sebab-sebab itu yang banyak adalah disebabkan karena sakit. Maka para ulama itu menjelaskan tentang al-ahkam al-muta'alliqatu bil marid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang ditimpa sakit. Ya. Jadi di antara perkara-perkara yang dijelaskan oleh para ulama yang berkaitan dengan orang yang sakit, yang pertama adalah bagi orang yang sakit itu harus mengimani qada dan qadarnya Allah. Ini yang pertama. Jadi orang yang sakit itu harus mengimani qada dan qadarnya Allah. Artinya dia meyakini bahwasanya dia sakit itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah untuknya, maka pasti akan terjadi.
dan yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuknya ya tidak akan terjadi. Maka sakit ini merupakan takdir Allah. Ya, maka ketika seorang mukmin itu diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia itu harus meyakini bahwasanya itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa ya? Karena maaf, sebagian orang ketika ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang tidak yakin. Nah, bagaimana nggak yakin? Oh, ini saya sakit ini pasti ada yang nakal sama saya. Ada yang mengguna-gunai saya. Nah, itu kan banyak kan demikian. Oh, ini sakitnya tidak wajar nih, pasti ada yang ini. Jadi kalau orang yang beriman itu enggak. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu pasti akan terjadi. Nah, makanya ya banyak ya yang ketika ditimpa rasa sakit yaitu tidak mengimani. Ya dengan mengatakan dengan perkataan tadi. Ada yang nakal, ada yang mengguna-guna, kena sihir ataupun apa seperti itu. Nah, padahal sakitnya itu ya sudah merupakan takdir Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajibannya adalah bersabar. Ya, kewajibannya adalah bersabar atas takdir Allah. Nah, makanya kan sering kita itu mendengar sabar itu kan ada 3. Ya, sabar dalam ketaatan, sabar di dalam mencegah diri dari berbuat maksiat, dan juga sabar di atas takdirnya Allah. Dan ini ditunjukkan ya oleh Allah melalui kisah Nabi Ayub. Terus Nabi Ayub itu luar biasa. Nah, ditimpa penyakit, akan tetapi dia sabar. Dan sabar inilah yang menjadi kunci. Kunci apa? Kunci pahala. Ya, maka orang yang sabar itu ya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka yang akan mendapatkan magfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kewajiban yang kedua, bersabar. Sampai kapan sabar itu? Ya sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Nah, maka ketika orang itu sabar, maka itu akan dibukakan pintu kesembuhan. Ya, ketika orang itu sabar, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ya keluar daripada rasa sakitnya itu. Nah, makanya para ulama menyampaikan ya ketika orang itu ditimpa sakit, maka dia itu menunjukkan bentuk kesabarannya itu dengan tidak banyak mengeluh. Ya, tidak banyak mengeluh. Nah, ini yang susah itu.
Ya, ini bagaimana sifat sabar itu ditunjukkan ketika sakit itu tidak banyak mengeluh. Ya, tidak banyak mengeluh. Ya, ditimpa sakit, ya sudah sabar. Tidak usah mengatakan nih apa namanya sakit ini kok tidak sembuh-sembuh, tidak usah mengatakan demikian. Nah, kemudian kewajiban yang ketiga bagi seorang mukmin yang ditimpa sakit itu tidak bersuudzon kepada Allah. Ya, tidak bersuudzon kepada Allah, tapi harus berhusnudzon kepada Allah. Ya, jauhi prasangka yang buruk kepada Allah. Ya, jangan sampai di dalam ucapannya, di dalam hatinya mengatakan Allah itu tidak sayang sama saya. Kenapa? Karena rasa sakit saya ini nggak kunjung sembuh-sembuh. Ya, ini ada orang ditimpa demikian. Ya, ini Allah itu nggak adil ini. Kenapa nggak adil? Ya, karena sakit saya itu terus-menerus tidak sembuh-sembuh, nggak diangkat ini. Ya, jangan sampai kita itu mengucapkan demikian. Atau di dalam hati kita itu terbesit yang demikian. Ketika kita itu ditimpa rasa sakit. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat banyak kufurnya kepada siapa? Kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menafsirkan ayat ini berkaitan dengan manusia yang ketika ditimpa kesenangan, kebahagiaan itu lupa, tidak menghitung itu. Tapi kalau ditimpa musibah, maka dia menghitung. Ya. Jadi kalau memang dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, dia itu ngitung enggak ngitung, lupa. Tapi kalau ditimpa musibah itu ngitung terus. Ya, yang dihitung itu musibahnya, yang dihitung itu rasa sakitnya. Itu tabiat manusia demikian. Nah, makanya ketika ditimpa sakit sebentar itu kayaknya itu ditimpa sakit terus itu. Nah, padahal antara sehat dan sakitnya itu lebih banyak lebih banyak sehatnya. Tapi ketika ditimpa rasa sakit, itu yang dihitung sakitnya terus, Pak. Ya akhirnya di dalam hatinya ini mengatakan, oh Allah tidak adil ini. Ya kok tidak sembuh-sembuh saya ini. Nah, ini tidak boleh. Maka orang yang sakit itu harus bersabar. Tidak boleh suudzon. Akan tetapi terus berhusnudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kewajiban yang keempat. Kewajiban yang keempat itu orang yang sakit itu diantara rasa khauf dan roja. Di antara rasa khauf dan roja. Di antara rasa takut dan mengharap kepada Allah. Mengharap kesembuhan, mengharap rahmat dari Allah. Dan juga takut kalau sakit ini menjadikan sebab meninggalnya dia dan dia itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, jadi harus antara khauf adalah rasa takut. Takut apa? Kalau
diambil oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Dan juga diantara rasa roja, pengharapan dari kepada Allah untuk disembuhkan atau diberi rahmat oleh Allah. Akan tetapi antara khauf dan roja itu kalau menurut Imam Nawawi, kalau orang lagi sakit itu lebih banyak rojaknya, ya, lebih banyak rojaknya, lebih banyak pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada khaufnya. Ya, soalnya kalau nyuwun sewu, kalau orang itu dalam keadaan sakit, terus kemudian mikirnya itu, yang dipikirnya itu adalah mati terus, kira-kira gimana itu? Ya, kalau orang lagi sakit mikirnya mati terus, itu tidak ada semangat untuk apa? Untuk sembuh. Makanya para ulama diantaranya adalah Imam Nawawi, ketika ada orang yang sedang sakit, maka dia itu antara roja, pengharapan, dan antara khauf, yaitu rasa takut. Akan tetapi rasa rojanya, pengharapannya itu harus lebih daripada rasa khaufnya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh para ulama, itu kewajiban orang yang sakit. Nah, kemudian berikutnya, orang yang sedang sakit itu berusaha untuk melepaskan tanggungan-tanggungan hak-hak yang dipikul olehnya, hak-hak manusia. Maaf, misalnya pernah mengambil barang orang lain tanpa adanya izin, maka segera dikembalikan. Atau misalnya maaf, pernah mendolimi orang lain, maka disegerakan untuk meminta maaf. Kenapa? Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberi kesempatan lagi untuk melepaskan diri dari tanggungan-tanggungan manusia. Kalau pernah mengambil barang orang lain, kemudian dia ditimpa kesakitan, barangkali belum ada kesempatan lagi, atau nggak ada kesempatan lagi untuk mengembalikan barang tersebut. Atau misalnya ketika mendolimi orang lain dengan lisannya, dengan tangannya, kemudian belum minta maaf, segera akan minta maaf. Dan mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya. Atau dengan cara tersebut dia itu ketika meninggal sudah terbebas dari dari tuntutan yang berkaitan dengan hak-haknya manusia yang belum dia tunaikan. Nah, makanya mohon maaf, orang itu ketika meninggal dunia kemudian masih ada kaitannya dengan hak manusia yang belum ditunaikan di dunia, itu nanti akan ada kisos ketika di mana? Di akhirat. Ya, ada kisos yang pernah mendolimi, ada kisos nanti di sana yang belum terselesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Kemudian yang berkaitan dengan harta, yang hartanya itu dicuri, yang hartanya diambil oleh orang lain, kemudian belum dikembalikan, maka ada kisos nanti di akhirat. Nah, makanya orang yang sedang sakit, lepaskanlah. Ya, lepaskanlah diri dari hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Supaya apa? Supaya ketika dia itu meninggal sudah tidak ada tanggungan. Nah, kemudian ya ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Bagi orang yang sakit, ini bagi orang yang sakit, itu disunahkan
untuk menulis wasiat. Untuk menulis wasiat. Ya, terutama adalah wasiat yang berkaitan dengan masalah ketakwaan. Ya, wasiat yang berkaitan dengan masalah ketakwaan. Misalnya berwasiat kepada anak-anaknya, istri-istrinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Berwasiat kepada istrinya, kepada anak-anaknya untuk senantiasa menuntut ilmu. Berusaha menulis wasiat yang berkaitan dengan ketakwaan kepada istri, kepada anak-anaknya. Untuk apa? Untuk senantiasa ya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu wasiat yang berkaitan dengan takwa. Dan juga menulis wasiat yang berkaitan dengan masalah keluarga, masalah harta, masalah warisan. Ya, artinya nanti kalau saya meninggal, tolong bagi warisan sesuai dengan aturan Islam. Nah, maka inilah apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu anaknya siapa? Nabi Yakub itu anaknya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Lah Nabi Yakub alaihissalam itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ketika beliau itu mendekati kematian. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam itu mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian bertanya kepada anak-anaknya, "Mata butuh namim ba'di." Ini pertanyaan simpel, tapi ini luar biasa. Mata butuh namim ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Apa yang kalian sembah? Apakah kalian itu masih menyembah Allah? Apakah kalian itu masih taat kepada Allah? Apakah kalian itu nanti setelah aku meninggal masih ingat kepada Allah? Ini luar biasa. Inilah wasiat yang berkaitan dengan takwa. Maka ketika orang yang sedang sakit atau ditimpa rasa sakit, maka disunahkan untuk menulis wasiat, terutama wasiat takwa. Ya, ini wasiat takwa ini yang memang harus utama. Nah, kemudian berikutnya masih berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu disyariatkan untuk berobat. Ya, orang yang sakit itu disyariatkan untuk berobat. Nah, kalau sakit ya berobat. Ya jangan pasrah. Nah, maka inilah yang diterangkan oleh para ulama. Orang yang sakit sebagai bentuk ikhtiarnya dia itu berobat. Nah, entah hasilnya ketika dia berobat, kemudian penyakitnya tak kunjung sembuh, itu sudah ketetapan dari Allah. Ya. Dan juga ketika dia itu berobat, itu sudah mengamalkan akhdul asbab, mengambil sebab-sebab apa? Sebab-sebab kesembuhan. Dan inilah yang disyariatkan dan juga dianjurkan. Maka
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab sunanya, Nabi menyampaikan, Inna Allaha anzalad da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tatadawaw bi haramin. Kata Nabi, Inna Allaha anzalad da'a wad dawa. Allah itu menurunkan penyakit dan juga menurunkan apa? Obat. Allah itulah yang menurunkan penyakit. Dan Allah jugalah yang menurunkan obat. Jadi Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan penyakit dan juga menurunkan obat. Nabi menyampaikan wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Dan menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, itu Allah itu kadang memberikan ilham kepada seseorang. Oh, apa namanya obatnya penyakit ini adalah ini. Nah, itulah dengan cara itu Allah memberikan obat. Nah, makanya fatadawaw, berobatlah kalian wala tatadawaw biharam, dan janganlah kalian itu berobat dengan menggunakan sesuatu yang haram. Nah, ini disyariatkan bagi orang yang sakit untuk berobat. Jangan mengandalkan takdir dengan mengatakan, ya kalau takdir saya sembuh ya sembuh. Loh, kalau takdir saya tidak sembuh ya mati. Ya jangan. Nah, itu namanya pasrah. Nah, akan tetapi sebagai seorang mukmin disyariatkan untuk berobat ketika apa? Ketika dia itu sakit. Nah, kemudian hukum yang berikutnya yang berkaitan dengan masalah orang yang sakit. Bagi orang yang sakit ketika dia itu berobat, maka para ulama menganjurkan, bahkan ada yang mewajibkan seorang muslim, seorang mukmin itu berobat kepada tabib atau dokter yang muslim. Ya, kepada tabib atau dokter yang muslim. Nah, kenapa demikian? Para ulama menyampaikan, ketika seseorang mukmin berobat kepada dokter yang non-muslim, maka tidak ada ya jaminan bahwasanya seorang non-muslim ini bisa amanah ya di dalam pengobatannya itu. Nah, makanya para ulama menyampaikan boleh berobat kepada orang non-muslim dengan syarat al-hajatu ilaihim. Tidak ada yang dokter spesialis terhadap penyakit tertentu kecuali dokter itu. Nah, kemudian para ulama memberikan syarat lagi bahwasanya dokter non-muslim itu tidak memusuhi terhadap orang-orang muslim. Nah, jadi para ulama menyampaikan orang muslim itu ya dianjurkan, bahkan sebagian mewajibkan untuk berobat kepada dokter yang muslim. Ya, tidak berobat kepada dokter yang non-muslim. Karena tidak ada jaminan keamanahan dari dokter non-muslim. Nah, akan tetapi diperbolehkan ketika dalam keadaan hajat, keadaan dibutuhkan, yang memang tidak ada
dokter spesialis kecuali dokter non-muslim itu, dan juga disyaratkan dokter non-muslim itu tidak memusuhi orang-orang muslim. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan muqaddimah al-ahkam al-muta'alliqatu bil marid. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah orang yang ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, ini muqaddimah yang kedua. Ahkamul ihtidar. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah bagaimana menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Bagaimana penanganan orang yang dalam sakaratul maut. Yang pertama, tandanya orang itu dalam sakaratul maut. Nah, mungkin yang pernah melihat orang itu dalam sakaratul maut itu, ya, tanda-tanda ini ada. Di antara tandanya itu adalah diqit tanafus. Napasnya itu terengah-engah. Napasnya itu, kalau diqit tanafus itu napasnya terengah-engah. Sesak napasnya. Nah, kemudian di antaranya lagi yang disebutkan oleh para ulama itu adalah berkeringat di dahinya. Ya, ini tanda-tanda umum, berkeringat di dahinya. Kemudian al-atsyan, atos. Al-atos itu artinya haus. Ya, haus. Kalau sudah berkeringat, napasnya terengah-engah, kemudian dia itu merasakan kehausan, itu tanda-tandanya itu. Nah, kemudian tanda yang disebutkan oleh para ulama itu antas tarkhiyah qadamahu falatan sibah. Falatan tasibahni. Artinya kaki itu sudah mulai melemah. Ya, kaki itu sudah mulai pucat, kemudian sudah mulai melemah. Karena ruh itu diangkat dan dicabut oleh malakul maut itu dari kaki dulu. Itu dari kaki itu, dari kaki. Nah, saya itu pernah melihat itu tetangga itu dalam sakaratul maut. Itu naza itu artinya menghadapi sakaratul maut. Itu kakinya itu sudah mulai dingin. Ya, kakinya itu sudah mulai lemas. Tidak bisa ditegakkan itu. Nah, jadi itu tandanya itu. Nah, kemudian tanda yang disebutkan oleh para ulama, wayan khasifas sidrahu. Pelipis di sini, pelipis itu sudah mulai mengkerut. Artinya cekung di sini. Nah, ini tanda-tanda umum demikian. Kalau sudah napas terengah-engah, kemudian berkeringat di dahi, sudah merasakan kehausan, kaki juga sudah mulai pucat dan lemas, kemudian pelipis itu sudah mulai cekung,
itu sudah tanda-tanda orang itu menghadapi sakaratul maut. Nah, bagi orang yang di sekelilingnya itu juga apa yang harus dilakukan ketika orang itu dalam sakaratul maut. Maka para ulama itu menjelaskan perkara yang dilakukan diantaranya adalah talqinuhus syahadah, mentalkin, ya, mentalkin kalimat la ilaha illallah. Jadi yang ditalkin itu adalah kalimat la ilaha illallah. Di mana? Dekatkan suaranya. Dekatkan suaranya dengan orang yang muhtador, orang yang dalam sakaratul maut. Entah itu di telinganya atau memang di dekatnya. Karena kenapa? Orang yang dalam sakaratul maut itu merasakan kesakitan. Ya, merasakan kesakitan. Dan disitulah setan-setan itu juga mulai menggoda. Memalingkan seseorang itu untuk apa? Untuk tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka didekatkan la ilaha illallah. Entah itu di dekatnya ataupun di samping telinganya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang dalam sakaratul maut di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka suatu keberuntungan kalau seseorang itu akhir ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kadang kita itu di dalam keadaan sehat mudah Pak melakukan atau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak ada jaminan bagi kita itu kita meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita sekarang mudah itu mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak ada jaminan bagi kita itu ketika meninggalnya kita itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka mintalah keistiqomahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita itu ditetapkan meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan suatu keberuntungan bagi orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Nabi menyampaikan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu indal mautih dakhalal jannata yawman minad dahri wa in asabahu qabla dzalika ma asabah. Kata Nabi, barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah ketika dalam keadaan meninggal dunia, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, masuk surga. Ya, selama-lamanya. Kalau sudah masuk surga ya sudah selama-lamanya. Wa in asabahu qabla dzalika ma asaba. Meskipun sebelumnya itu dia ditimpa apa? Ditimpa fitnah yang banyak. Ya, fitnah kubur. Kemudian juga fitnah dunia. Tapi ketika dia mengucapkan akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, kemudian apa yang dilakukan lagi bagi orang
Ya, ketika ada orang yang dalam sakratul maut setelah talqin, maka an yad'u lahu, doakan orang yang dalam keadaan sakaratul maut, doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Doakan, ya Allah, mudahkanlah dia dalam sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah dia sakaratul maut. Ya Allah, kalau memang kematian itu menjadi kebaikan baginya, maka segerakan. Nah, ini doanya yang baik-baik. Jangan mendoakan yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena di dalam sakaratul maut itu, ketika seorang mukmin dalam keadaan sakaratul maut, maka ada malaikat. Malaikat yang menyaksikan. Dan mereka itu mengamini doa-doa orang yang di sekitarnya. Doa-doa baik. Nah, ikhwani wa akhwati fillah sanallahu wa iyyakum, doakan yang baik. Kemudian ini pembahasan ya yang berkaitan dengan masalah ketika orang yang mau meninggal itu dalam sakratul maut, apakah dibacakan Yasin atau Al-Qur'an di sampingnya. Ini merujuk pada satu riwayat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'u ala mautakum Yasin. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah atau bacakanlah kepada orang yang dalam sakaratul maut atau menghadapi kematian surat Yasin. Ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, maka di dalam pembahasan ini sebagian para ahli fikih mengamalkan hadis ini. Karena di dalam beberapa sanadnya itu juga masih bisa diamalkan. Ya, masih bisa diamalkan. Ada syawahid-syawahidnya. Akan tetapi ada juga sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, akan tetapi sebagian ulama itu ada yang mengamalkan dan ada yang membolehkan dibacakan surat Yasin. Nah, tujuannya apa? Takhfif. Tujuannya meringankan bagi si mayit di dalam menghadapi sakaratul maut dan juga untuk memudahkan kematiannya. Ini yang disampaikan oleh sebagian para ulama. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ketika orang dalam sakaratul maut, maka hadapkanlah orang yang dalam sakaratul maut itu kepada kiblat. Ya, kiblat itu ya dihadapkan ke kiblat. Ya, dengan cara bagaimana? Kalau memang dia itu bisa dimiringkan, ya dimiringkan badannya menuju apa? Kiblat. Kalau badannya itu tidak bisa dimiringkan, berarti apa? Kepalanya itu di sebelah timur, kakinya itu mujur ke barat, kemudian apa? Badannya itu ditinggikan. Ya, badannya itu ditinggikan. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Al-Baitul Haramu Qiblatukum ahya'an wa amwatan. Baitul Haram, ya, Ka'bah itu merupakan kiblat kalian, baik itu dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Maka kalau orang meninggal, itu kan dikuburkan menghadap apa? Kiblat.
Nah, orang yang dalam sakaratul maut itu juga dihadapkan kepada kiblat. Nah, ini yang disampaikan ya oleh para ulama. Nah, kemudian mukadimah yang ketiga. Tadi yang berkaitan dengan masalah orang yang sakit, yang kedua berkaitan orang yang sedang sakaratul maut, kemudian yang ketiga adalah ma yusra'u ba'dal maut. Apa yang disyariatkan setelah seseorang itu meninggal. Ya, jadi kalau baru meninggal itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ketika orang sudah meninggal, baru meninggal, artinya nyawa itu berpisah dari jasad. Maka yang pertama kali dilakukan adalah syudda lihyahu wa ghumidat ainahu. Matanya itu pejamkan. Dan ditali. Ya, diikat. Ini diikat di lihyahu, di sini diikat. Diikat, ditali di atas kepala. Nah, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ada sahabat yang bernama Abu Salamah. Sahabat Abu Salamah ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melayat ke rumah Abu Salamah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati mayit Abu Salamah itu matanya itu masih terbuka. Kemudian dipejamkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bersabda, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi mengatakan, "Idza hadartum mautakum fa'aghmitul basar." Apabila kalian menghadiri, ya artinya menyaksikan mautakum, orang yang sudah meninggal di antara kalian, fa'aghmitul basar, maka pejamkan matanya. Loh, kenapa? Karena ketika seseorang itu meninggal dunia, ruh itu dicabut dari kaki, kemudian nanti dicabut dari ubun-ubun, kemudian mata itu mengikutinya. Nah, mata itu mengikutinya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang meninggal itu matanya itu melihat ke atas sana. Karena itu mengikuti ruh yang dicabut dari ubun-ubunnya, dari kepalanya. Nah, ini yang pertama, yaitu dipejamkan matanya. Kemudian diikat ini, rahang ini. Ya, supaya tidak tidak mangap itu. Ya, supaya tidak mangap itu disegerakan. Ya, diikat di sini, kemudian talinya di sini. Nah, itu disegerakan supaya ketika si mayit itu merasakan kesakitan itu mangap itu. Nanti supaya tidak mangap, karena kalau memang baru meninggal itu masih bisa, ya masih bisa masih lemas itu, sudah tidak kaku, ya belum kaku itu. Nah, kalau sudah kaku itu susah, Pak. Nah, kemudian berikutnya melemaskan
persendian-persendian yang ada di tubuhnya. Melemaskan persendian-persendian yang ada di tubuhnya. Maaf, misalnya kaki yang nekuk diluruskan. Tangan yang nekuk itu ditempelkan ke dada, segera itu. Kalau tidak segera Pak, itu kalau sudah kaku itu susah Pak. Ya, saya pernah memandikan mayit itu jadi demikian. Ya, tidak bisa digini Pak, kayak gini itu. Sudah kayak gini itu, digini susah. Sudah kaku. Kalau ditarik itu patah itu. Jadi langsung ini ketika persendiannya itu dilemaskan, kaki itu diluruskan. Ya kemudian tangan itu diletakkan di atas dadanya. Ya seperti posisi dia itu sedang apa? Sholat demikian. Ya saya pernah lihat itu kayak gini nih. Kayak gini. Susah ditarik ke sini susah. Kayak gini terus. Nah, gini kemudian diikat. Ya, ini diikat tangannya. Ini biar nggak kayak gini itu, diikat. Nah, kemudian ini tulang ini persendian itu diluruskan. Ya, ketika dia itu dalam keadaan meninggalnya itu agak tubuhnya itu meninggi kayak gini, diluruskan. Ya supaya ininya itu tidak seperti ini nanti meninggalnya. Lurus. Tulang punggung, tulang kaki, kemudian tangan itu persendiannya itu dilemaskan, diluruskan. Nah, supaya apa? Supaya memudahkan di dalam memandikan. Kalau mayitnya sudah kaku, kemudian kakinya itu tidak lurus, tangannya juga enggak lurus, itu memandikannya susah, Pak. Bolak-baliknya itu susah. Makanya ketika baru meninggal langsung. Ya kakinya diluruskan, badannya diluruskan, tangannya itu disedekapkan, kemudian ini ditali, tangan juga ditali, diikat. Kaki juga diikat ujung jari ibu jari, jempol kaki itu diikat. Kemudian pergelangan kaki juga diikat supaya lurus. Untuk memandikan itu mudah. Kalau nggak lurus susah Pak. Ya. Nah kemudian ketika sudah demikian, kemudian mayit itu ditaruh di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi itu ya misalnya adalah dipan. Ya tahu dipan ya. Nah, biar kalau zaman dulu itu kan masih tanah itu. Akhirnya ketika ditaruh di tanah atau di lantai itu cepat membusuk. Ya makanya baiknya. Kalau baru meninggal, nah itu langsung segera dimandikan itu, jangan nunggu itu. Langsung dimandikan itu lebih bagus itu. Nah kalau menunggu-nunggu itu nanti mayit itu cepat bau itu. Nah makanya untuk itu mayit itu diletakkan itu di tempat yang tinggi, artinya di sarir itu adalah yang misalnya dipan itu. Nah kemudian berikutnya adalah ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, maka diperbolehkan untuk mengabarkan berita kematian. Ya, untuk mengabarkan berita kematian. Dan ini tidaklah termasuk hal yang terlarang. Mengabarkan pengumuman kematian itu boleh. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya satu, mengumumkan berita kematian dengan tujuan supaya banyak orang yang menyolati. Kemudian yang kedua dengan tujuan
orang-orang yang punya hubungan atau punya kaitannya dengan urusan, maka dia tahu. Nah, supaya berhubungan dengan ahli waris. Ini, adapun misalnya mengumumkan berita kematian dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan, ini orang yang paling soleh ini, itu enggak. Tapi hanya sekedar mengumumkan itu enggak masalah. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itu berkaitan dengan mengumumkan berita kematian. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah apa? Pernah mengumumkan berita kematian Raja Najasyi. Ya, nanti kita bahas hadisnya secara detail. Pernah mengabarkan berita kematian Raja Najasyi. Raja Najasyi ini seorang yang mukmin. Nah, kemudian berikutnya, setelah mayit itu diletakkan di atas tempat yang tinggi, itu ditutup. Pakaiannya itu dibuka. Kemudian nanti badannya itu ditutup. Entah itu tutup dengan kain atau ditutup, biasanya kalau orang Jawa namanya tapih itu. Ya, tapih. Nah, kemudian berikutnya adalah disegerakan untuk dimandikan. Disegerakan untuk dimandikan dan disegerakan untuk disolati dan disegerakan untuk apa? Untuk dikuburkan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, berikutnya tidak boleh meratapi mayit. Ya, tidak boleh meratapi mayit. Bagaimana meratapi mayit? Ya, dengan ucapan-ucapan, dengan teriakan-teriakan yang menunjukkan tidak ridho terhadap takdir Allah. Ya, dengan ucapan yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah atau dengan teriakan-teriakan. Ini tidak boleh. Atau dengan, maaf, kalau zaman dulu itu dengan merobek baju. Ada yang menggedorkan kepalanya itu di tanah. Ya, atau ada bahkan yang guling-guling itu. Ini yang menunjukkan apa? Meratapi mayit. Ini hal yang tidak diperkenalkan di dalam syariat. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ditulis atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi mengatakan, laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'wa bid'wal jahiliyati. Kata Nabi, tidaklah atau bukanlah golonganku orang yang memukul-mukul pipi. Biasanya kalau orang itu kan mukul-mukul pipinya. Kemudian juga merobek juyub. Juyub itu adalah pakaian atau saku-saku. Dirobek. Wada'a bid'wal jahiliyah, dan menyeru atau mengatakan dengan kata-kata jahiliyah yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Ini tidak boleh. Nah, akan tetapi diperbolehkan untuk menangis. Kalau nangis boleh. Tapi kalau menjerit tidak boleh. Ya, nangis itu boleh.
Ya ketika kita ada saudara kita atau kerabat kita itu meninggal, kemudian kita menangis, itu diperbolehkan, masih diperbolehkan. Tapi kalau sampai menjerit, terus kemudian memukul-mukul diri, kemudian merobek pakaian, kemudian mengucapkan ucapan yang tidak diperbolehkan, yang menunjukkan ketidakridhaan, itu tidak boleh. Maka Nabi itu ketika ada anaknya yang bernama Ibrahim itu meninggal, Nabi Muhammad SAW itu menangis. Kemudian beliau mengatakan, innal aina tadma'u wal qalbu yahzan. Sesungguhnya air mata ini mengalir. Wal qalbu yahzan, dan hati ini bersedih. Wa inna bifiraqika ya Ibrahimu lamahsunun, dan kami semuanya itu merasakan kesedihan dengan perpisahan denganmu wahai Ibrahim. Wala naqulu, dan tidaklah kami mengatakan illa ma yurdi rabbana, kecuali apa yang menjadikan Allah ridha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menangis. Kalau menangis boleh. Tapi kalau sampai menjerit itu tidak boleh. Makanya ini yang diucapkan oleh Nabi. Wahai Ibrahim, sesungguhnya air mata ini mengalir. Dan hati ini menjadi sedih. Dan kami ini bersedih berpisah denganmu wahai Ibrahim. Akan tetapi kami tidak diperbolehkan untuk mengatakan kecuali kata-kata yang menjadikan Allah ridho kepada kami. Yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, taib, itu 3 mukadimah ya sebelum masuk pembahasan Kitabul Janaiz di dalam Umdatul Ahkam. Taib, itu yang bisa saya sampaikan di dalam mukadimah. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما